Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini di acara Meet the Expert aku sudah ditemani oleh Hestia Faruk atau biasa dipanggilnya Mbak Ade nih. Mbak Ade, gimana nih kabarnya? Cecil, alhamdulillah baik. Baik ya. Touch your heart, Touch your profit. Wow, sekali nih. Mbak Ade, boleh nggak sih sedikit ceritain nih Mbak Ade ini siapa nih? Dan hari ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Aku diajaknya nih hari ini untuk ngebahas tentang asuransi. Jadi saya business partnernya Allianz Life Indonesia. Allianz Life Indonesia ya. Udah berapa tahun di Allianz? Kira-kira tahun keberapa ya ini ya? Tuh sampai nggak dihitungin 8 sampai nggak dihitungin ya? Oh, saking ya. lamanya nih sampai lupa nih, udah nggak terhitung lagi nih. Lupa lagi syairnya. Nah, pastinya nih bosku di rumah juga pada pengen tahu nih soal salah satu bentuk investasi yaitu asuransi. Makanya bosku jangan kemana-mana ya, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, Mbak Ade, ngebahas soal asuransi nih. Kalau yang aku tahu itu asuransi ini kan salah satu bentuk investasi nih. Kayak misalnya kita nih investasi tapi lebih ke saham nih. Jadi buat bosku yang mau ya, boleh buka opening account di kita gitu kan. Jas kelas. Nah, kenapa sih kita harus investasi di asuransi dan apa aja manfaatnya nih, Mbak Ade? Oh, thank you Cecil. Nah, kalau mungkin tadi Cecil karena dunia investasi menyebutnya asuransi ini investasi ya. Betul. Dan mungkin juga masih ada sebagian orang di luar sana yang berpikir demikian asuransi gitu. itu investasi gitu. Karena dia pengeluaran yang rutin yang dilakukan. Betul. Makanya mikirnya seperti itu. Padahal kalau kita diajarinnya, kita menyebut asuransi itu adalah proteksi. Coba kalau kita buka kamus, itu pasti definisi asuransi proteksi. Insurance. Terus manfaatnya apa? Betul. Nah tadi kan ngomong investasi, ada lagi di atasnya spekulasi yang lebih berani gitu ya. Yang Nah, lebih terus sebetulnya yang paling utama, basicnya kalau kita bikin kayak piramida, itu yang harus kokoh di bawahnya, fondasinya adalah asuransi. Asuransi. Melindungi yang di atas-atasnya, investasi kayak spekulasi, tujuannya itu supaya kan kita udah punya perencanaan keuangan, kita udah punya, apalagi anak-anak muda nih, ke depannya punya plan hidupnya mau apa, mau bikin apa, dan seterusnya. Plan itu semua bisa berantakan bila terjadi yang namanya resiko hidup. Dengan asuransi, mudah-mudahan itu semua bisa tetap jalan supaya nggak berantakan ke mana-mana rencananya. Itu asuransi. Berarti asuransi ini kalau misalkan kita rumah itu pondasi gitu ya. Untuk rencana-rencana kita yang akan datang gitu supaya nantinya kalau yang udah kita rencanain nggak bubar gitu ya di tengah jalan karena kita ada risiko tertentu gitu ya Mbak Dea. Cakep. Kang pinter ya. Iya, terima kasih banyak loh Kalau aku Mbak boleh Ade. tambahin, asuransi itu juga tujuannya untuk kita kan hidup itu pengen punya keamanan keuangan, financial security. Oh, betul ya sekali. Kan? Jadi apalagi kalau nggak itu. Terus tapi tetap punya lifestyle, bener nggak? Betul. Tetap, apalagi anak-anak muda kayak kamu kan. Betul. BPJS ya. Jadi budget pas-pasan, tapi Jiwa sosialita. Lagu lu kayak orang kaya. Oh gitu. Anak sekarang tuh namanya BPJS gitu, Wade. Oh gitu. Dan Jadi nanti kalau mau jangan jiwa sosialita, budget nggak pas-pasan. Nah, nanti kamu bisa lihat lebih lanjut, di sini juga ada bisnisnya. Satu lagi yang belum. Manfaatnya juga supaya kita punya peace of mind. Orang hidup itu kan pengen ada peace of mind. Freedom from fear. Jadi nggak ada ketakutan. Nanti kalau aku ada gini-gini, sekolah anakku gimana ya? Kalau ada ini, keluargaku, freedom from gitu fear gitu, karena ada proteksi dari asuransi. Nah, Mbak Ade, sebenarnya nih kapan sih waktu yang paling baik untuk membeli asuransi nih? Oke, kalau nanyanya ke saya, itu sebenarnya ada
Kalau saya udah nawarin orang yang saya tahu dia udah punya penghasilan, itu dia pasti udah perlu punya proteksi. Kenapa harus punya penghasilan? Karena kan ada pengeluaran. Ya. Betul. Bukan ada pengeluaran, ada yang harus dikeluarkan, ada yang harus disimpan. Kewajiban gitu ya, betul. istilahnya. Nah terus setelah dia udah punya penghasilan, orang-orang yang tidak punya penghasilan di sekitarnya, yang menjadi tanggungannya dia, itu juga segera dibikinin proteksi, gitu. Karena kalau dia jadi tanggungan, misal nih, Sisil udah punya income. Sisil tanggungannya sekarang siapa? Ada adik? Adik. Ada adik. Ayah juga orang tua? Enggak. Ibu aja. Ibu aja. Ibu sama adik. Nah, kalau ada apa-apa dengan Sisil, ini mereka berdua goyang nggak nih? Iya, pastinya. Artinya kalau Sisil udah diprotek, itu baru terprotek sebagian. Kalau yang terkena mereka, karena kita nggak tahu resiko hidup itu kenanya di siapa. Benar. Artinya semua orang yang menjadi tanggungan kita, itu kita harus protek. Karena ATM-nya kalau enggak, pasti orang yang berpenghasilan. Betul. Yang menjadi penanggung jawabnya mereka ini, mau nggak jadi ATM mereka? Kalau terjadi resiko hidup sama mereka, nggak mau kan? Iya, pastinya. Kerja keras kita jadi sia-sia. Sia-sia, betul. Nah, gitu. Nah, terus kalau ditanyain lagi, orang yang udah punya penghasilan ini kapan? Apa nunggu dia penghasilannya gede dulu atau gimana? Iya, betul. Mulai aja dengan yang dia nyaman gitu. Mungkin pasti ada hitungannya, lu harusnya punya proteksinya sekian nih. Tapi bayar preminya mungkin lebih besar karena uang pertanggungannya lebih besar gitu kan. Atau santunannya kalau di bahasa syariah lebih besar. Tapi kemampuan saya baru segini, mulai aja dulu. Ganti kalimat nanti aja dulu dengan mulai aja dulu. Iya bang. Karena komitmennya kan jangka panjang. Betul. Jangan dipaksain juga. Karena kalau berhenti di tengah jalan kan kasihan. Betul. Nanti ekonomi makin baik, tambah lagi. Ekonomi makin baik, tambah lagi. Kapan perlu punyanya? Kalau nanya ke saya, 3 bulan yang lalu harusnya udah punya. Kenapa? Ada manfaat-manfaat yang ada masa tunggunya. Jadi kayak misalnya manfaat, ini langsung ke produk sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kayak manfaat uang pertanggungan sakit kritis, critical illness. Itu masa tunggunya ada yang 80 hari, ada yang 90 hari. Artinya kalau terjadi di masa itu, tidak tercover. Artinya supaya nggak kayak beli barang inden, iya betul. segera punya. Supaya kalau terjadi resiko hidup, kita nggak ada penyesalan. Sekarang lo nyesel kan, kesel kan. Jadi kalau ada temen yang udah mau, gak usah ditunda lagi. Karena nanti kita yang sedih nih. Coba kalau lu udah tiba-tiba dia ada apa, tiba-tiba ada penyesalan apa. datangnya terakhir gitu ya. Kalau di depan pendaftaran ya. Bener juga ya. Nah Mbak Ade, pastinya untuk memulai kita kan harus tahu nih gimana cara memilih asuransi yang tepat nih. Soalnya mengingat gimana banyak produk asuransi di luar sana gitu ya Mbak Ade ya. Gitu ya. Produk yang tepat ini bikin aku mikir. Nah kalau saya kan di life insurance ya. Jadi asuransi jiwa. Karena emang yang menurut saya juga yang perlu diprotek pertama kali tetap jiwa. Karena gini, sekarang kalau aku tanya, kalau kamu punya sepeda butut, Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut baterai kentut cepat pulang. terus kamu punya mobil mewah, Ya, sepeda bututnya diprotek, dibikinin asuransi nggak? enggak. Karena dianggap value-nya gitulah ya. Ya, Punya mobil mewah nih relatif ya, tiap orang mewahnya. Betul. Bagi kamu nih udah mewah banget. Kamu bikinin asuransi nggak? bikin. Kenapa? Karena kalau misalkan kenapa-napa di jalan, misal kata nih kecelakaan, keserempet orang gitu, atau diserempet orang gitu. Mario, Platano. Pastinya kan kita pengen ada asuransi supaya nanti kalau misalkan masuk bengkel gitu, nggak boncos gitu. Ada. Misalnya kamu bisa bayangin nggak? Mana value-nya yang lebih gede? Oh, yang mobil itu atau yang beli mobil? Yang beli mobil ya, nyawa tidak tergantikan gitu ya. Value-nya kan luar biasa. Kalau mobilnya nilainya 1M, aku bilang, gua protek 100 juta aja, lo pasti marah kan? Tapi manusia, si jiwa ini yang value-nya invaluable, yang gak ada nilainya. Kenapa orang pelit-pelit banget? Segini aja, padahal kan nilainya gede banget. Nah jadi produk yang tepat apa? Kalau di insurance itu kita, di tempat kita ya, kita punya jiwa,
Setelah itu ridernya ada sakit kritis, karena emang datanya WHO itu 70% orang sebelum meninggal pasti terdiagnosa sakit kritis. Dan bila itu terjadi, butuh duitnya gede nggak? Gede banget. Kayak stroke, kayak cancer, yang kayak gitu ya, jantung butuh duitnya gede banget dan nggak ada batasnya kan, unlimited seperti itu. Setelah itu kalau mau dilengkapin lagi, setelah itu ada namanya rawat inap kesehatan. Rawat inap. Nah, yang kalau sekarang tuh udah produk-produk asuransi udah keren banget. Sistemnya one bed in one room yang seperti itu. Jadi udah nggak nanya mau yang kamar harga berapa, enggak. Karena kita tahu harga kamar tuh naik terus kan. Betul. Gitu. Jadi Dan tiap rumah sakit beda-beda. beda-beda. Kenapa kita bikin one bed in one room? Jadi dia bebas inflasi. Mau 5 tahun lagi harga mau jadi berapa, dia tetap akan di cover sesuai tagihan. Oh. Nyaman ya, itu yang saya bilang ada peace of mind. Jadi Jadi produknya nggak ada yang mana? Kalau bisa dilengkapin tuh, tangan kiri, tangan kanan kita bilang ya. Santunannya terima uang cash, sama kalau sakitnya dibayarin. Lengkap kan jadinya? Lengkap jadinya. Jadi Gitu. emang ini sesuai kebutuhan juga ya sebenarnya ya Mbak Ade ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah asuransi jiwa, kemudian harus dilengkapi juga dengan yang lain-lainnya. Jadi Betul. peace of mind gitu Iya. ya yang tadi seperti dibilang gitu. Betul. Nah Mbak Ade, tentunya kan semakin mahal premi, ini kan semakin banyak benefit yang didapat ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan anak-anak muda nih, terus habis gitu sandwich generation yang mungkin pendapatannya masih kecil, mendapat nggak sih manfaat dari preminya itu? Tetap dapat nggak nih? Walaupun kecil gitu istilahnya. Tetap dapet. Masa nggak dapet? Emang kita juga diajarkannya, apalagi kalau anak muda ya, mulai dengan angka yang dia nyaman. Seperti tadi kita juga udah bahas. Ya betul. Gitu, dia nyamannya berapa? Misalnya 500.000 atau 1 juta. Mulai dengan itu, apalagi masih muda. Dengan angka segitu dapatnya UP-nya udah gede pasti. Karena masih muda kan, dan masih sehat juga. Dan nanti kalau ekonominya makin baik, value dia juga makin mahal kan. Artinya dia proteksinya masih harus ditambah. Nah, tinggal dia bikin lagi. Nggak ada masalah kok. Nggak ada Jadi, masalah ya. atur aja gitu, tetap dia perlu punya. Tetap senyamannya, tetap mulai dari kecil tapi preminya tetap akan dapat gitu. Kecil ya, itu UP-nya gede loh kalau anak kecil. Kalau anak kecil, kalau anak muda kayak kamu tuh. Anak muda ya. Udah cuma segitu aja udah bisa dapat. Wah, luar biasa dong Dan berarti. angka itu bagi umurnya kan juga udah cukup oke kan. Cukup oke. Betul. Tadi sandwich generation, kita di umur sekarang nggak pengen dong keturunan kita jadi sandwich generation berikutnya. Betul. Jadi kita protect diri kita supaya tidak membebani mereka. Berarti kita protect supaya kita menstop sampai di situ. Jangan jadi sandwich berikutnya. Jangan jadi sandwich berikutnya. Nah, Mbak Ade, ini faktor apa saja sih yang mempengaruhi besaran premi? Mungkin tadi Mbak Ade bilang umur saya ya gitu ya. Betul. Nah, serta lamanya kewajiban pembayaran premi nih Mbak Ade. Ya. Pertanyaannya makin detail nih ya. Makin dalam. Makin dalam. Jadi kalau premi itu ditentukan oleh apa besarannya? Untuk uang pertanggungan yang sama pasti ditentukan oleh dia laki atau perempuan, itu juga beda. Oh, beda ya? Bener, karena kan pasti bagian yang ngitung resiko itu mereka udah pelajarin nih. Oh, ternyata laki-laki begini nih resikonya, perempuan begini. Usia, kemudian pekerjaan juga. Jadi kalau pekerjaannya misalnya pilot pesawat tempur. Sama dengan pilot pesawat komersial pasti beda. Sama yang bekerjanya hanya administrasi. Oh, itu tergantung high risk gitu ya? Mereka udah high risk yang Ada high risk. kalau yang risikonya lebih tinggi pasti preminya akan lebih gede. Dan itu ada hitungannya lah ya. Itu udah ada di sistem, kita sendiri juga nggak, sebagai kita yang menjalankan aja kita nggak terlalu, karena aplikasinya Alien itu udah keren banget. Masukin pekerjaannya X, nah nanti dia yang atur. Langsung dia yang menghitung gitu ya. Gitu. Oke, terus yang berikutnya dia sehat atau enggak? Kan nanti ada pertanyaan kesehatan kan. Kalau dia kondisinya sehat, itu pasti akan lebih murah. Kalau dia kondisinya punya riwayat, nah nanti underwriting yang akan menentukan. Apakah ini dia bisa diterima
tapi dengan ekstra premi, atau kalau dia bisa diterima dengan pengecualian, jadi mungkin pre-existingnya yang ini kita nggak cover nih gitu, Oke. karena udah ada, atau emang ditolak bisa juga. Makanya mumpung sehat dan muda, mulai dari sekarang. Nih anak-anak muda, ada yang dengerin? Iya betul. Anak-anak muda, hai anak-anak muda. Ayo mulai dari sekarang. Mari kita putus sandwich generation. Betul. Sama mulai dari sekarang, mumpung masih murah, sehat. Jadinya kemungkinan untuk punya itu besar. Kalau misalkan untuk lamanya kewajiban pembayaran premi, Oh iya, tadi itu pertanyaan berikutnya. Jadi produk asuransi itu ada yang unit link, istilah sekarang PID ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Sama sih, sama dengan unit link juga, tapi di Indonesia kan aja. iya. Terus udah gitu ada yang tradisional. Oke. Nah, kalau yang unit link ini sebetulnya selama kita mau menikmati manfaatnya, Betul. kita bayar preminya. Tapi bisa nggak kita cuti premi? Bisa, andai kata nilai tunainya mencukupi untuk membayar biaya asuransinya. Nah, tapi aku selalu nganjurin selama sehat bayar aja dulu terus. Toh uangnya kalau kan punyanya pemegang polis kan dananya. Betul. Dia bisa ambil dan usia polis juga bisa jadi lebih panjang. Jangan cang pandang, yang pendek jaga. Andai kata usia dia panjang, dia nggak bisa bayar, proteksinya masih ada. Ada satu lagi yang tradisional tadi, Yang itu tradisional. masa bayarnya bisa pilih. Ini aku taunya yang di Allianz ya. Iya, nggak apa-apa karena dong. pengetahuannya yang aku tahu. Sekalian promosiin. Iya, itu bisa pilih loh bayarnya. Mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada jangkanya ya. Jadi mereka-mereka yang usianya aku udah 50, gue kerja paling 10 tahun lagi. Ada kok yang bayar premium 10 tahun Oke. gitu. Jadi dia kedepannya nggak perlu pusing untuk bayar lagi seperti itu. Udah kayak KPR aja ya Mbak Ade ya. Gitu. Tapi kan kayak KPR tadi, kalau bayarnya pendek, pasti per bulannya akan lebih tinggi. Iya, betul. Seperti itu. Jadi bisa pilih. Bisa pilih. Nah itu malah enak tuh yang bayarnya pasti seperti itu. Kita juga ada itu produknya. Siap. Nah, Mbak Ade, kita nih banyak mendengar nih kalau udah punya polis asuransi, tapi pada kenyataannya banyak yang belum menikmati asuransi tersebut nih. Sehingga jadinya banyak orang yang kayak males gitu untuk ngambil asuransi. Nah, gimana sih menurut Mbak Ade nih tanggapannya nih? Belum menikmati. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Artinya dia sehat Masih kan? nikmat ya, masih dikasih nikmat sama yang di atas. Artinya sehat, artinya masih sehat. Kalau mobil ada airbagnya, pengen nggak kita airbagnya Sampai keluar, sampai gitu. keluar? Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, sebenarnya asuransi sih seperti itu. Tapi asuransi ini karena life, mati kan pasti, meninggal. Kok mati sih? Meninggal ya? Iya, Meninggal kan pasti. Nah, pada saat meninggal itu keluarlah uang proteksi untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Dan sebelumnya data WHO tadi kan orang 70% sebelum meninggal terdiagnosa sakit kritis kan? Betul. Supaya kita nggak ada rasa worry, nanti gue kalau sakit, bisa jadi kan kadang-kadang sakit itu di masa kita udah nggak produktif ya. Betul. Waktu sampai pensiun umur 60 baik-baik aja nih. Umur 61 ya baru aja ya. Ya baru 1 tahun. Jadi sesuatu, wah tabungan yang udah dikumpulin kerja keras selama ini keluar tuh semua. Kan nggak pengen begitu kan. Iya pasti. Nah itu makanya negara-negara maju itu kalau data yang aku diajarinnya kayak Jepang negara maju dong. Betul. Itu masih tetangga kita kan. Itu yang punya produk seperti kita itu 600%. Artinya dari 1 orang 6 punya produk seperti ini. Setiap orang punya 6. Kalau kayak Singapura tuh 250%. Jadi setiap 1 orang punya 2-3. Oh, oke. Indonesia katanya nih, kalau kita menyebutnya sekitar 8% ya, baru yang punya proteksi yang benar. Saya lupa berapa. Tapi ada juga, aku lupa apa OJK kali yang sebutnya sekitar 3, sekian %. Jadi artinya yang punya proteksi yang benar itu belum banyak. Belum banyak gitu ya sebenarnya. Ya, mari kita sebarkan edukasi ke Ini kayaknya kesadaran milenial. masyarakat gitu ya Iya. akan asuransi itu apa namanya, betapa pentingnya asuransi itu masih belum tercapai gitu ya. Makanya kenapa di Indonesia ini agak sulit gitu ya orang-orang untuk tertarik sama asuransi, padahal ini penting banget ya. Nah Mbak Ade, kalau misalkan untuk klaim asuransi nih pasti pada bertanya-tanya kan, Kamu nanya. gimana sih cara mengajukan klaim asuransi dan
kita juga suka dengar nih kalau berita suka ada yang gagal melakukan klaim. Nah, ini kenapa nih Mbak Ade gagalnya nih? Oh, oke. Tadi cara mengajukan klaim. Kalau cara mengajukan klaim sih, ini asuransi bayangannya apa nih? Kalau yang namanya uang santunan meninggal, sakit kritis, dokumennya dilengkapi, itu standar lah ya. Standar lah ya. Ikutin aja berkas-berkasnya, kemudian disubmit ke perusahaan asuransi, nanti mereka pasti tiba-tiba dapat kabar aja, udah kita transfer gitu ya. Nah, kalau untuk rawat inap di kita tuh, kalau di rumah sakit yang kita udah kerjasama, hanya dengan melihatkan kartu aja. Jadi nggak usah nanya gimana ngurus klaim, nggak. Jadi liatin kartu aja, nanti keluarnya juga sama. Tadi berita yang tidak dibayar. Contohnya apa? Ada gagal klaim gitu. Misalnya apa yang kamu tadi yang berita-berita, berarti udah contoh dong. Ada sih, cuma ini Bahkan disebutin. ya nggak nyebut spesifik ini ya, nggak usah nyebut spesifik ya. Cuma ada ada beberapa yang katanya, oh susah nih untuk mengajukan klaimnya, oh klaim saya gagal gitu. Oh ada yang sampai bahkan dengan emosinya bilang, oh bohong nih asuransi. Wah ini kan udah bikin kita mungkin agak ketar-ketir juga ya. Oh, iya, benar. Itu mengambil asuransi ya. Mungkin ini kan berita yang salah satu yang harus diluruskan gitu nih. Setuju. Jadi sebenarnya di asuransi ini ada 3 pihak yang terkait. Satu perusahaan asuransinya, kedua agennya, berikut nasabah, nasabah bener ya, nasabahnya sendiri. Perusahaan asuransi ini, kalau perusahaan asuransi udah besar seperti Allianz ini udah 1890 berdirinya, 133 tahun. Apakah dia mau mengorbankan nama yang sebesar itu dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang ada di polis? Rasanya nggak mungkin. Mana mungkin. Belum lagi sosial media sekarang kan udah jadi kontrol berikutnya kan. Kalau dia by peraturan sesuai dengan yang ada di kontrak perjanjian polis, kan kita semua nasabah terima polis ya. Saya yakin dia nggak akan berani melawan itu. Pasti dia akan, kalau emang ini haknya kamu, sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya pun saya akan bayarkan. Tapi kalau bukan haknya kamu, sekecil-kecil pun dia nggak akan bayarin. Nah, kenapa itu bisa yang bukan haknya dia? Satu, mungkin terjadi sakitnya pada saat di masa tunggu. Kalau untuk sakit kritis itu 80 sampai 90 hari. Kalau untuk rawat inap pada umumnya 30 hari. 1 bulan. Tapi ada yang panjang, cancer 90 hari. Kalau untuk ada 15 penyakit khusus itu 12 bulan. Dan 12 itu bulan. standar ya pada umumnya perusahaan asuransi. Misalnya pecah pembuluh darah otak. Aduh. Stroke atau jantung atau ada tumor atau apalagi ya, saya juga Meningitis gitu-gitu ya. saya nggak hafal persisnya, ada di situ karena itu pasti sebelum buka agen-agennya pasti akan jelasin. Itu setelah 12 bulan dia baru cover. Jadi kalau bilang kok nggak di cover, ya seperti itu. Mungkin pada saat masa tunggu terjadinya. Kemungkinan berikutnya dia nggak declare bahwa dia udah punya riwayat itu, misal dia sudah punya darah tinggi, udah pernah ke dokter pula, apa seperti itu. Pada saat dia klaim jantung atau dia pernah punya masalah penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan klaimnya, tapi dia nggak declare pada saat dia masuk. Nah itu perusahaan asuransi berhak untuk tidak bayar. Itu dia sebut ada klausanya. Gitu. Berarti itu kayak fraud gitu ya dari nasabahnya sendiri yang udah bohong, nggak jujur gitu ya. Bisa nasabahnya, bisa agennya. Gitu. Jadi declare di depan. Kalau kita jujur semua pihaknya, berarti kan 3 kan, semua, apalagi yang berdua ini jujur, pasti si perusahaan asuransi akan bayar klaim. Klaimnya akan dibayarkan. Mau nilainya 10M gitu, tapi ini emang benar haknya akan dibayarkan. Ya, berarti pokoknya selama jalannya kita lurus-lurus aja gitu ya, jangan ada yang bohong-bohong gitu. Udah pasti nggak ada gagal ya, Mbak Ade. Betul. Nah, Mbak Ade, kalau misalkan nih kita udah daftar asuransi, terus itu polis asuransinya bisa nggak sih dibatalin? Ada mungkin denda atau apa gitu? Dibatalinnya kenapa? Ya nggak tahu nih. Kesian ya, udah pengen punya proteksi. Begitu dia dibatalin, proteksinya juga langsung hilang loh. Kan tujuan awal tadi pengen punya proteksi. Betul. Bisa nggak? Ya bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Denda ya nggak ada denda. Malah kalau dia punyanya unit link, itu pada saat dia batalkan,
terus udah gitu ada nilai tunai yang sudah terbentuk, nah nilai tunainya akan dikembalikan kembali. Ya mungkin aja kan gitu kalau misalkan nasabahnya nih, oh dari ikut sama si A gitu, tiba-tiba dia ditawarin ternyata lebih menarik gitu kan. Oke. Nah akhirnya dia batalin si A ini dan dia ikut dengan yang satunya yang Nah itu juga hati-hati, main batalin, pindah seperti itu. Ingat ada masa tunggu tadi kan? Oh oke. Satu ada masa tunggu, kedua ada umur. Nah, tapi kemungkinan itu juga bisa aja karena dia mungkin yang di sana dapetnya cuman apalah gitu ya. Atau Ini ada yang akhirnya menarik. agak susah dihubungi setelah dia udah daftar. Kebanyakan kan gitu nih Mbak Ade. Sebetulnya agen nggak bisa dihubungin. Perusahaan asuransinya masih ada nggak? Masih ada sih. Customer service-nya masih ada nggak? Masih ada. Nah kan sebetulnya bisa. Jadi Cuma kadang ada beberapa nasabah yang emang gitu nyamannya sama orang gitu ya, bukan sama perusahaan Betul. gitu. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Nah, jadi nanti pada saat tutup yang satu mau buka berikutnya, ingat ada masa tunggu tadi. Masa tunggu ya. Jangan sampai terjadi resiko hidupnya pada masa tunggu. Padahal kita udah punya polis nih yang lama. Karena udah keburu ditutup, kita jadi nggak punya proteksi loh. Bener juga. Hati-hati. Jadi kalau misalnya sampai itu terjadi, lihat masa tunggunya, kelarin masa tunggunya, baru pindah. Baru yang itu diudahin gitu. Tapi itu nggak pernah diajarin ya, tutup sini, buka sana, buka, nah yang kayak gitu. Ketua Tambah proteksi yang penting. Mbak Ade, ini yang pasti buat terutama anak-anak muda gitu ya. Kan gue udah punya BPJS kesehatan nih gitu. Emang masih penting buat nambah asuransi lagi gitu. Nah ini pasti nih yang jadi pertanyaan banyak orang juga nih pasti ya. Apalagi kalau karyawan ya, kan pasti Betul. udah dibikinin sama kantor BPJS. Benar. Atau BPJS lagi kali ya? Iya, Betul. betul. Buka lagi. Nah, udah bayar BPJS. Ini kesehatan TK apa segala macem masih aja asuransi gitu kan. Pasti kan mikirnya gitu nih. Iya. BPJS kesehatan tadi kan ingat nggak ada tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri ini kita sakitnya dibayarin itu BPJS. Jadi sebenarnya BPJS sih alhamdulillah ada BPJS sehingga kalau ada orang sakit apalagi dengan keterbatasan ekonomi Betul. bisa di-cover oleh si BPJS ini. Satu lagi tadi yang terima uang santunan. Terima uang. Kalau terkena sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua, kita bilangnya SK camat tuh. Kena sakitnya sakit kritis nih, terdiagnosa sakit kritis, kita duit sakitnya tadi diberesin BPJS nggak apa-apa. Ya. Kalau dia memenuhi syarat seperti di polis, uang pertanggungannya dia mintanya 1M, dia terima cash 1M masuk ke rekening. Mau dipakai apa aja terserah. Atau dia ngalamin kecelakaan yang menyebabkan dia jadi cacat, total atau meninggal, terima lagi nih duit 1M. Atau nanti kalau dia meninggal, ada lagi uang untuk ahli waris. Ahli waris. Nah ini kalau mau dilengkapin bisa kiri kanan. Oke, jadi kalau BPJS ini dibayarin, kita sakitnya. Kalau asuransi ini kita malah dikasih duit gitu. Iya. Mbak De, kita kan tadi udah ngomongin soal asuransinya. Nah, mau tahu dong gini, kalau menjadi agen asuransi ini suka dukanya apa sih? Yes. Suka duka rasanya lebih banyak sukanya ya. Iya. Jadi ya waktu pertama kali diajak sama temen join di sini, itu aku tuh orang yang nggak punya asuransi, jujurnya loh. Di tahun itu dan di usia segitu udah nggak punya asuransi, nggak pengen punya asuransi dan merasa nggak perlu asuransi. Padahal ternyata mungkin memang karena nggak ngerti aja, ya kan? Karena mikirnya ada kantor laki gue kok apa juga semua di cover. Kira seperti itu, kayak gitu. Pada saat dia diajak pertamanya nggak mau kan, tapi karena diajak-ajak terus, until one day aku datanglah ke satu pertemuan, lihat orang-orangnya kok positif semua ya, ini seru ya gitu. Di komunitasnya kita nih, kita punya komunitas kecil ya, boleh nyebutin namanya nggak sih? Boleh dong tentunya. Namanya Gemah Ripah Indonesia. Oh, Gemah Ripah. Ripah tuh, pokoknya orangnya makmur sejahtera bersama lah gitu. Yes. Itu orangnya asik-asik banget nih Kopi bang, lu orangnya asik banget. gitu. Aku cuma dapat itu loh. Tetap aja asuransi aku nggak terlalu ngerti sebetulnya. Oke. Ya kan? Nah setelah ada di sini dijalanin, ternyata enak banget nih. Nah setelah diceritain ya, lihat dek nanti tuh dia punya income segini nih gede katanya. Gue pikir gue nggak ada background jualan. Aku disregard lah, kayaknya aku nggak. Kayaknya gue gak bisa deh jualannya. Cuma ini kan orang ketemu orang ya. Betul. Orang ketemu orang, aku bisa jadi orang yang bermanfaat juga. Dan aku bisa jadi orang yang lebih sabar nih, aku mikirnya kayak gitu. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan
Jadi Oke. akhirnya yaudah aku jalanin deh, oke join gitu. Dan ternyata aku suka ketemu orang, Suka. karena begitu udah ngerti, aku tuh pengen orang tahu ini loh asuransi itu gitu. Membagikan sharing pengalaman gitu ya jadinya. Jadi sharing bener-bener manfaatnya apa itu, ketemu orang banyak itu aku ternyata senang gitu. Oke. Terus udah gitu belum bisnisnya bisa bantu orang. Bisa bantu orang. Betul. Bisnisnya bantu orang, produknya juga bantu orang. Jadi mau manapun bantu orang. Pada saat kita bisa bayar klaim, keluarga tiba-tiba bapaknya ada temanku tiba-tiba meninggal, dipanggil istrinya udah diceritain, lu ceritain ya punya polis, dia lupa cerita. Aku datengin kan karena dia pesan nanti kalau ada apa-apa hubungin adik gitu. Iya. Dia telepon, oh iya dia punya, aku bilang dia punya polis yang nggak tahu di mana, gue urusin lah pokoknya semua klaimnya itu langsung dibayarin. Dia wow gitu, dia seneng banget. Ini kayaknya dia udah merencanakan untuk sekolah anaknya mau S2 ke Amerika. Oke. This is America. Don't got you slipping up. Nah itu kan kita juga ikut seneng ya. Benar. Padahal bukan uang aku. Iya, tapi bisa bantu orang lain itu kebahagiaannya tidak tertara gitu ya. Dan dia kayaknya mikir kayaknya aku yang ngasih, bukan aku yang kasih, itu dari dia gitu. Dari dianya sendiri. Dari suaminya kan. Terus pada saat bayar klaim itu juga suatu kebahagiaan. Belum kita kan di sini bisnisnya dengan tim ya, nggak rame. Tim kita itu seperti keluarga kedua kita nih, karena emang kita akan berhubungan terus, itu nyaman banget. Nah itu dengan tim itu yang bikin kita bahagia juga. Tim kita bisa bantu tim kita ekonominya lebih baik dengan jalanin ini. Gimana kita bantu dia jadi sukses yang seperti itu. Gimana kita nggak hanya masalah uang ya, kita sebagai personality juga bertumbuh. Betul. Ya kan, ini kan kita Karena kan lingkungannya semua positif gitu ya Mbak Adi. belajarnya berpikir selalu positif. Bener. Dan kita ketemu orang macam-macam yang kita harus deal with dan kita harus hadapin dan kita harus tetap cool. Kalau misalkan dukanya sendiri apa nih Mbak Ade? Dukanya apa ya? Aku sih nggak kepikir ya dukanya apa. Karena lebih baik dirasa sukanya ya daripada Karena dukanya ya. misalnya nih ada orang tiba-tiba perlu klaim apa, kan kita menolong dia pun kita juga suka kan. Karena kita jadi ada rasa bahagia. Betul. Misalnya dia tonton. Tante culik aku dong. Nasabah gue udah pada tante masuk rumah sakit nih gini-gini, walaupun dia yang inin sendiri ya. Betul. Ya udah kamu paling kita cuma liatin kartu, kamu gini cuma ngajarin gitu-gitu Iya, doang iya. ya. Nah itu ada rasa tenang, ada rasa suka bisa bantu dia untuk dia sakit, dia nggak perlu pusing gitu loh dengan ya. Hidup kita jadi bermanfaat untuk orang lain gitu ya Mbak. Kayak apa, gua nggak terlalu kepikir tuh apa. Ya nggak apa-apa. Ya udah tambah sukanya aja ya. Ya banyak, betul. Mbak Ade, tadi kalau udah diceritain nih daripada duka, lebih banyak suka, malah hampir nggak ada dukanya gitu ya. Nah, kalau misalkan soal penghasilan nih pastinya kan ya, orang mau cuan dong ya. Kalau misalkan jadi agen asuransi ini penghasilannya oke nggak sih Mbak? Penghasilan ya, itu salah satunya lagi, aku lupa tadi cerita. Oh iya, oh ternyata ini masih salah satu sukanya ya. Kita nyebut istilahnya di kita tuh ada istilah PCLI, percepatan income. Income-nya mengalami percepatan, artinya kalau kita ngantor untuk, dulu aku kerja juga ya, untuk dapatin income sampai dengan 3 tahun aja waktu itu di asuransi, itu udah nyamain, ada ngelewatin 17 tahun aku kerja. Artinya lama kan kalau kita kerja tuh untuk naiknya sedikit-sedikit. Benar. Kadang-kadang mungkin nggak naik, atau yang pandemi kemarin mah ngalamin dipotong ya. Ngalamin potong. Nah, kita ada percepatan income, sustainability income, artinya tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi, politik, pandemi. Kemarin pandemi Kena inflasi enggak gitu ya. pandemi income kita masih cus naik. Masih cus naik gitu. Malah mungkin pandemi malah semakin banyak yang jadi buka asuransi ya. Ya nggak mungkin, karena banyak yang di rumah ketemu orang juga jadinya gampang. Ketemu pakai Zoom kan, Jadi kalau dulu kan mau ketemu orang pada sibuk, pada ini kan, pada di rumah ketemu orang jadinya gampang banget. Gampang banget sih jadinya. Namanya nggak mana-mana di rumah. Bener. Malah orang udah sadar sendiri nih, aduh pandemi nih gua harus berasuransi daripada kenapa-napa gitu ya. Ini ada income satu lagi yang keren banget, yang aku paling suka, dan ini yang bikin aku juga tambah semangat di bisnis ini. Apa tuh? Legacy income. Income kita bisa dilegasikan ke anak-anak kita. Perusahaan gede, PTX gede, jabatannya CEO, dia sebagai profesional. Apakah jabatannya bisa dia legasikan ke anaknya? Jadi nanti kalau dia udah nggak jadi dirut, anak gue yang jadi dirut ya. Kan nggak mungkin kan?
nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa melegasikan Betul. jabatan dan income-nya. Jadi kalau dia udah nggak jadi dirut, income-nya juga berhenti. Nah kalau di sini income kita itu akan jadi income anak kita. Dan itu sudah banyak bukti-buktinya. Ada yang dia tiba-tiba meninggal kena serangan jantung. Iya. Income-nya waktu itu kita nyebutnya bintang 1 gitu ya. Tiba-tiba itu 2018 meninggalnya. Tiba-tiba anak punya anak. Kita malah dengar tuh testimoni dari anak-anaknya. Papa mungkin udah nggak ada, tapi hidup kita tidak ada yang berubah katanya. Oke. Ibunya dari income, karena income suaminya langsung masuk ke ibunya, gitu loh. Dan income-nya sekarang naik 5 kali lipat. Wow. Orangnya udah nggak ada. Bisa gitu ya. Karena timnya tetap malah tambah semangat kerjanya kan. Oke. Mereka mungkin pengen bantu keluarganya, pengen membuktikan the power of legacy income tuh bener loh gitu. Berarti Jadi emang komunitasnya emang udah positif banget, terus juga emang luar biasa lah ini pokoknya ya kalau kita dengar. Oke nih, pastinya kalau misalkan mau jadi sales asuransi yang hebat atau agen asuransi yang hebat, apa sih Mbak Ade tips dan triknya nih? gitu ya. Kita juga satu nih, kita nggak menyebut diri kita sebagai sales. Oke. Kita sebagai pebisnis, karena ini kita melihat ini sebagai bisnis. Gitu. Tadi kan income aja udah luar biasa. Kalau sales kan kayak orang kesannya jualan-jualan baki gitu ya. Ya kita bukan jualan. Emang enak jualan, capek ya. Kita sharing. Kita sharing, kita bercerita, kita membuka mindset. Nah itu seperti itu. Jadi pertanyaannya tips and tricks-nya. Apa ya tips and tricks? Mungkin yang pertama, dia harus punya why-nya yang kuat. Kenapa dia mau jalanin ini? Karena bisnis ini beda dengan bisnis konvensional yang lain, yang keluarin dana yang gede, mau usahanya sepi atau gimana kan pasti ditongkrongin karena pengen uangnya balik. Betul. Nah, bisnis ini kan enggak, bisnis manusia lagi. Jadi why-nya harus kuat, kalau bisa dilibatkan orang-orang yang ada ikatan emosionalnya. Misalnya aku pengen ngajak orang tua apa gitu, jalan-jalan. Kalau enggak gimana, enggak, pokoknya harus jalan-jalan orang tuanya atau apa. Kemudian belief-nya juga harus kuat. Itu pasti akan lebih cus lagi, belief terhadap perlunya punya proteksi, belief terhadap bisnisnya, belief terhadap profesinya. Dan itu bisa dibangun sih dengan kita kan sering adakan pertemuan yang tadi ya. Iya, makin sering hadir, kita yang mendengar itu kan Termotivasi ikut beliefnya positifnya gitu ya. bukan hanya sekedar termotivasi tapi beliefnya naik. Karena yang penting beliefnya kita ada. Kalau beliefnya ada, kayak misalnya kita udah diajarin sekolah itu penting misalnya, walaupun ada orang yang bilang mungkin nggak penting. Betul. Pasti kita akan gimana pun kita harus sekolah gitu. Karena beliefnya itu ada. Yang penting beliefnya ada bahwa ini penting. Punya proteksi perlu, profesinya bagus, apalagi tadi bisnisnya juga oke. Nah itu belief itu perlu ada. Mbak Ade, makasih banyak ya buat hari ini insight-nya tentang asuransi, tentang menjadi agen asuransi gitu. Udah pokoknya hari ini dibahas secara lengkap banget dan secara menarik banget. Ini terima kasih banyak loh Mbak Ade. Makasih banyak Cecil udah nemenin. Makasih banyak juga udah diajak. Aku kaget loh. Nggak langsung mendadak ya. Sekarang. Dadakan tapi tetap ini ya, tetap asik kita ngobrolin, langsung dapet chemistry-nya pastinya ya Mbak Ade. Makasih banget udah diajak. Dan pastinya kalau misalkan ada para bosku yang mau bertanya-tanya nih soal tentang asuransi, bisa langsung menghubungi ke Mbak Ade nih kontaknya di bawah ini nih dari PT Allianz Life Indonesia gitu. Ya kan kalau mau tanya-tanya mungkin tadi informasinya belum lengkap ya. Mungkin tadi belum lengkap Atau belum jelas. atau mungkin setelah nonton video ini langsung tercerahkan, langsung pengen daftar. Wow. Atau Sisil kali. Aduh, boleh nih nanti kita bahas deh ini yang luar kamera ya, Mbak Ade. Oke, dong tentunya. Nah, terima kasih juga buat para bosku yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah.